حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وحده والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita baca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lewat yang berkaitan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang kita lihat pendapat ulama dalam hal puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ada beberapa yang kita salin, di antaranya adalah dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Dhahaba jumhurul fuqaha al-Malikiyah wal-Syafi'iyah wal-Hanabilah wal-Mutaakhiru wal-Hanafiyah ila annahu yusannu shawmu 6 ayyam min Syawal ba'da shaumi Ramadan. Telah sepakat jumhur ulama dalam hal ini, ulama fikih Malikiyah, yakni yang mengikuti pendapat Imam Malik, Syafi'iyah, dan kemudian yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Hambali, bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah hukumnya adalah sunnah, yakni puasa setelah bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat juga pendapat ulama besar, yakni dalam hal ini Imam Khatib Asy-Syirbini. Jadi Imam Khatib Asy-Syirbini ini kitabnya adalah Al-Muqnil Muhtaj, sarah dari Minhajut Thalibin. Jadi kitab Minhajut Thalibin ini disarah oleh tiga ulama besar. Yang pertama adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yakni Tuhfatul Muhtaj. Kemudian Imam Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj. Kemudian Khatib Asy-Syirbini adalah Muqnil Muhtaj. Ini diterangkan pada halaman 598, 597 di jilid yang ke-1 ini, yakni wa shaumu 6 min Syawal wa hadza min qismis tsani. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah maksudnya qismis tsani ini adalah al-qismu yatakarrar. Jadi ada puasa tahunan, dalam hal ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Imam Khatib Asy-Syirbini mengistilahkan al-qismu yatakarrar. Kemudian fayusannu shaumuha liqaulihi, dan ia kemudian menjadi sunnah puasa tersebut karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, summa atba'ahu bi sittin min Syawal,
lalu kemudian sesudah dia puasa bulan suci Ramadan, dia sertakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahar, maka kemudian puasa dia itu sama dengan puasa setiap hari setahun. Jadi Bapak Ibu, jumhur ulama fikih berpendapat bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah hukumnya sunnah, termasuk kemudian yang kita sebutkan tadi. Berarti ternyata Bapak Ibu ada rupanya yang berpendapat tidak sunnah hukumnya puasa 6 hari di bulan Syawal itu, dan itu adalah diantara imam 4 mazhab juga. Adapun dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, wa ammal hukmul mas'alatu faqala ashabuna yustahabbu shaumu 6 ayyam min Syawal. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah hukumnya disunnahkan, dianjurkan. Tapi kemudian Bapak Ibu, qala al-Malik wa Abu Hanifah yukrahu shaumuha. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Nah, ini Masya Allah Pak, ya. Ini diterangkan dalam kitab Al-Majmu' ini di halaman 469 di jilid yang ke-7 ini. Maka kemudian mereka memakruhkan. Kok bisa? Hadisnya kan sudah ada, sudah jelas. Kenapa Imam Malik, Imam Abu Hanifah berani memakruhkannya ini? Kok bisa begitu ya? Padahal hadisnya sudah ada. Nah, ini luar biasa ini Bapak Ibu. Maka kemudian ternyata alasannya ada. Apa alasan Imam Malik sehingga kemudian mereka memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal ini? Nah, qala al-Malik fi al-Muwatta, berkata Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Al-Muwatta Imam Malik. Ini Imam Nawawi yang mengutip pendapat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Lalu kemudian dia tulis di sini. Apa dia? Wa shaumu 6 ayyam min Syawal lam ara ahadan min ahli ilmi wal fiqhi yasumuha. Jadi kata Imam Malik, kata Imam Nawawi, puasa 6 hari di bulan Syawal itu para ahli ilmu dan ahli fikih di masanya itu mereka tidak ada mengamalkan itu. Kan dalam istilah apa namanya Bapak Ibu, Imam Malik itu ada pengambilan hukum itu adalah amal ahlu Madinah, amal ahli Madinah. Jadi para ulama-ulama kalau mereka tidak mengamalkan satu amalan itu, maka kemudian tidak menyebutkan satu perkara itu baik dalam amalan, maka kemudian dalam mazhab Maliki itu tidak diamalkan, tidak diperbuat dan tidak dilakukan. Kata Imam Malik, para ahli ilmu dan ahli fikih itu mereka tidak mengamalkan, di masa dia itu tak mengamalkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, walam yablughu dzalika min ahadin minas salaf. Lalu kemudian ulama sebelumnya, ulama salaf sebelumnya, sebelum Imam Malik juga mereka tak mengamalkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Berarti Bapak Ibu, ulama sebelum dia itu, Imam Malik itu kan wafat 179. Lalu kemudian berarti 20 atau 30 tahun sebelum dia, maka kemudian kata Imam Malik mereka tak mengamalkan itu. Kemudian bahkan wa anna ahlul ilmi kanu yakrahuna dzalik, bahkan para ahli ilmu pada saat itu memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Kemudian wa yakhafuna bid'atu wa ayyal huqa bi Ramadan ahlul juba wal juhalah ma laysa minhum. Lalu kemudian kenapa mereka memakruhkannya? Karena mereka takut ahlul juba, orang yang tidak mengerti, dan kemudian orang-orang yang jahil, mereka menganggap bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah hukumnya wajib. Jadi ini alasan Imam Malik itu. Apa? Dari kan tadi para ahli ilmu di masanya tak mengamalkan, ahli fikih juga di masanya tak mengamalkan, ulama sebelumnya juga tak mengamalkan, dan mereka kemudian memakruhkan takut orang-orang yang tak berilmu, orang-orang yang tak tahu,
maka kemudian mereka menganggap puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah hukumnya adalah wajib. Nah, itu alasannya Bapak Ibu. Loh, tapi kan hadisnya sudah ada. Masalahnya bukan itu Bapak Ibu. Masalahnya ya ini ijtihad mereka, ijtihad para ahli ilmu, dan mereka berbicara tentu sesuai dengan ilmu. Maka Bapak Ibu, dalam hal ini sebenarnya ada juga pembahasan tentang pendapat Imam Malik ini, di mana puasa 6 hari di bulan Syawal itu kalau disambung beberapa hari sesudah bulan Ramadan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka di situ yang dimakruhkan. Kalau 1 hari jelas tidak boleh, 2 hari, 3 hari itu dimakruhkan. Tapi kemudian di akhir-akhirnya itu tidak. Justru apa? Justru disunahkan. Ini pendapat Imam Malik, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada awal pendapat tadi. Kenapa kita mesti membaca, melihat pendapat ulama seperti ini? Ya begitulah ulama. Karena luas sekali ilmunya, maka kemudian ini sekedar mengetahui. Adapun jumhur ulama berpendapat puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah hukumnya sunnah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua landasan kitab ini saya rasa sudah cukup jelas bagi kita tentang kesunnahan hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Adapun Imam Malik tadi itu hanya pendapat di awal-awal hukumnya makruh, adapun di akhir adalah hukumnya tetap adalah sunnah. Dan pendapat ini, bahkan pendapat yang memakruhkan ini pendapatnya muridnya Imam Abu Hanifah, yakni ulama yang cerdas, Abu Yusuf, tapi Hasan Asy-Syaibani tidak. Tapi kalau Abu Yusuf bahkan berpendapat itu dimakruhkan. Tapi kejumhuran ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah, dan bahkan dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.